Aceh, salah satu provinsi yang tidak hanya dikenal dengan daerah yang menerapkan syariat Islam karena sejarahnya pada masa silam. Namun kini, mulai sejak pasca tsunami dan konflik Aceh memiliki ruang kebudayaan baru, yaitu kota 1000 warung kopi. Warung kopi di Aceh bukanlah sebatas tempat untuk minum kopi semata. Masyarakat Aceh memiliki budaya ngobrol sambil minum kopi di warung kopi. Kedai kopi ini kalau saya lihat di Aceh tempat menyelesaikan persoalan pekerjaan. Jadi orang Aceh ini kalau dulu saya kurang setuju dibilang orang Aceh malas. Setelah tsunami itulah berkembang orang menyelesaikan semua masalah lebih mudah di kedai kopi. Kopi Solong pun menjadi favorit masyarakat Aceh. Warung kopi ini mulai dikenal luas oleh masyarakat luar Ule Karing sekitar tahun 1990-an. Setelah menjadi maskot warung kopi di Aceh, warung ini mulai didatangi banyak orang penting seperti pejabat negara, seniman, dan tokoh masyarakat lainnya. Saya memang kelahiran 70. Kecil saya, abu saya sudah menggonseng kopi dan sudah menjual kopi, baik itu untuk penjualan di kedai sendiri ataupun bubuk yang disuplai ke kedai-kedai lain dengan panggilan kedai kopi Abu Solong atau Solong. Kalau dulu kebutuhan kedai kopi sebelum Abu, orang masuk ke dari kampung, jalan ke kota, minum, mengisi bahan bakar, makan sedikit baru bekerja. Nggak ada membicarakan masalah-masalah politik. 10 tahun terakhir ini baru saya tahu dari beberapa anak-anak Cina yang punya interaksi dengan Abu dulu bahwa Abu akhir 60-an atau awal 70-an ada kerjasama sebagai agen batu bata, agen pasir, dan agen batu gunung dengan kontraktor Cina. Dan dia pernah memberikan bantuan pinjaman modal kepada Cina itu pun, yang akhirnya anak-anak Cina itu menyebutkan Abu Ahmad Ule Karing yang pernah solong ayah kami, Nah, dari istilah itulah kemudian didengar oleh orang Ule Karing bahwa oh itu Abu Solong. Abu Solong telah merintis usaha warung kopi sejak tahun 1974. Berdasarkan ilmu agama yang didapatkannya dari Abu Lambu, warung kopi bukan hanya semata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bagian dari ibadah, mulai dari melayani tamu, memilih biji kopi yang bagus, dan meraciknya dengan rasa yang diminati orang. Abu telah berusaha melahirkan cita rasa yang khas pada kopi Solong. Tantangan banget, makanya tahan. Jadi punya tebu ni, anak tahu tak leh. Jadi aja kopi taban mangat. Yang ke buat Tuhan ni, kayak orang hang ada, nyawa je kopi aja balu. Leng ko anak leh, bani, taban aja kopi. Ada puno lo kaji lun, ligero. Nolian, mengkatui kan, kekaya namanya. Allah ngan, ngai, lunju bawaan, utahan. Kau pergi kero, ya pergi, domayan. Okey, sebab dia kaji kalau puno cara. Kalau lalu kopi dia kalah kopi. Kibang kopi kan. Mendapeh kan, di dalam dengan luar taban. Ribuan warung kopi di Aceh
sebagian besarnya tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh Abu Solong, terutama anak didik yang dulu pernah belajar kepadanya, telah mendirikan warkop serta mempraktekkan ilmu dan pengalaman yang didapatkan saat bersama Abu Solong. Abu Solong kan gurih lun bang, gurih lun. Banyak sosok memang sosok orang di kiban, sosok orang ni memang yang sosial orang di dan betul-betul teroro pimpinan, teroro pimpinan. Jadi itu nawai tak aku yang kerja bang. Luar biasa 5 tahun nami itu baru tak sim lagi roh baju. Jadi waktu tak kerja pokoknya tanya kan sedikit banyak aja lu saja kenyan kan pasti nak bergah. Nak mungkin nak bergah. Karena dia pakai mono kata di mono. Jadi lu nak yang bang 20 hari tu. 20 hari tu yang dia gula pokoknya. Hai pengalaman. 20 hari tu mah dia kuliah tu kat ISA. Tentu tahun dia 20 hari tu. Masa awal orang Jawa bukan tidur nunggu mekat, lagi kerja lah bujuk mekat. Kan tak mungkin. Kena proses ni. Baru 2 tahun kerja, nak ke buka kerja. Jadi hana maksimal gitu, hana mata. Abu Solong telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk penikmat kopi, yaitu dengan memilih biji kopi yang terbaik. Tentu itu dilakukannya dengan sangat sabar. Sebelum digongseng, dia melakukan penyortiran, kemudian biji kopi yang sudah dipilih digongseng dengan bara api, bukan dengan api. Juga menambahkan telur, mentega, dan sedikit gula. Warung kopi di Aceh telah menjadi media alternatif. Berbagai macam informasi bisa didapatkan di warung kopi, ketimbang dari media. Semua masalah dikupas tuntas di warung kopi, dari info yang masih sebatas isu hingga info yang benar-benar valid.